Nah, ini. Jadi di sini menggunakan web, kemudian crawlingnya menggunakan ini himpunan kata kunci ya. Ada pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah, belajar online, hashtag belajar di rumah, kemudian sampai ke online dan diambil dari tanggal sampai tanggal 31 Desember. Jadi 1 bulan waktunya. Kemudian importnya berupa import nanti jadi diekspor dari Excel akan diimport ke dalam sistem. Jadi di program itu ada satu menu buat import file Excel nantinya. Dan yang dua label itu label kalimat positif dan negatif gitu. Nah, ini sudah dijelaskan. Nah, berikut tahapannya. Jadi di sini nanti ada tahapan crawling untuk pemilihan data feed gitu ya. Dan tahapan preprocessing untuk menyetarakan teksnya atau standarisasi teksnya sehingga lebih struktur. Kemudian tahapan pelabelan gitu ya untuk mengkategorikan data. Kemudian pembagian data. Nanti di sini perhatikan di dalam tahapan klasifikasi ada tahapan pembagian data ini penting ya. Nanti ada data latih atau data training dan ada data uji atau data testing nantinya gitu. Ada modeling, nanti menggunakan ekstraksi fitur convectorizer. Kemudian adalah klasifikasi menggunakan metode Candidates-Egbert. Kali crawling. Jadi dari penelitian ini dari Twitter akan diekspor ke Excel, dari Excel nanti akan diimport ke database MySQL yang dilakukan oleh Abus ya dan Bu In. Kemudian ini dalam salah 1 bulan ya crawlingnya. Kemudian tahapan preprocessing ini nanti tahapan seperti sebelum contohnya. Ini salah satu contoh, walau di rumah tetap semangat belajarnya, hashtag belajar di rumah. Perhatikan, ada kata tetap ya di sini ya. Ini semangat kapital, ada password, ada hashtag. Tahap berikutnya, di tahapan preprocessing ada tahapan case folding. Yang ini sudah kita kemarin ekspor menggunakan NLTK ya kemarin. Perhatikan di sini perubahannya, ketika ada walau di rumah, W-nya yang tadinya kapital sekarang jadi kecil. Semangat yang tadinya kapital jadi kecil semua. Jadi ini menggunakan case folding. Artinya lowercase atau semua kata atau semua huruf menjadi huruf itu semua. Kemudian finishing. Perhatikan yang tadinya ada kata hashtag belajar di rumah sekarang sudah ada hashtag dan tanda seru juga sudah dihilangkan tanda serunya. Itu dihilangkan. Dihilangkan tanda baca gitu ya. Slang word. Perhatikan perubahannya. Yang tadinya ada kata tetap sekarang sudah menjadi kata tetap. Gitu ya. Artinya sudah dibakukan kata-kata slangnya gitu. Tahap berikutnya stop word. Perhatikan perubahannya. Yang tadinya ada kata walau dan di adalah kata support, maka dihilangkan di sini sudah berisi 4 kata. Kemudian stemming, ini buat mendapatkan kata dasar. Perhatikan perubahannya. Yang tadinya belajarnya menjadi ajar. Belajarnya bel dan nya dihilangkan. Awalan akhirnya. Ini tahapan preprocessing. Tahap berikutnya pelabelan. Ini dia. Jadi setelah kemarin Bapak Ibu sudah melabelkan secara manual maupun menggunakan kamus, maka tahap berikutnya adalah kita lakukan tahapan pelabelan di sini. Ini menggunakan 2 pendekatan. Jadi maaf, pelabelan ini menggunakan pelabelan manual dan menggunakan pelabelan menggunakan kamus ya. Ini kalau pelabelan manual, kita cek secara manual oleh kita untuk melihat esensi dari kalimatnya. Kalau di rumah tetap semangat belajarnya, ini adalah suatu hal positif. Kalau ada kata semangat, itu maka berarti ini adalah positif labelnya. Kalau menggunakan kamus, maka akan dihitung jumlah kata-katanya. Perhatikan. Rumusnya adalah dihitung jumlah kata positif dikurangkan dari jumlah kata negatif. Di sini yang positif ada 1, 2, 3. Negatif ada kata ajar harusnya. Itu ya di sini. Salah garis di sini. Maka sama 2. Ini positif. Karena nilai 2 di atas 0 berarti positif, maka adalah positif otomatis. Karena di atas 0 ya. Tahap berikutnya adalah pembagian data di sini. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu perlu dilakukan nanti setelah tes yang kemarin. Kita akan bagi data. Sebentar, ada tamu sebentar ya. Ada di sini.
Oke, baik. Maaf saya melanjutkan ya. Masih menyimak Bapak Ibu semuanya? Masih ya? Masih, Pak. Ya, jadi kemarin setelah tahapan kita nanti melabelkan, maka tahap berikutnya adalah kita harus membagi proporsi tweetnya. Apa? Maaf Bapak Ibu, sebentar ya, tapi ya sebentar. Baik, maaf Bapak Ibu ya. Aduh, banyak tamu nih. Tadi ada mahasiswa, sekarang ada dari RB tadi. Maaf. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Jadi tadi setelah kita nanti melabelkan, maka kita akan membagi proporsi tweetnya menjadi dua komponen. Itu data latih atau data training, dan data testing atau data uji. Nah, di sini menggunakan proporsi 90% untuk data latih, dan 10% untuk data uji. Artinya misal ketika ada 1000 tweet, maka 90% kali 1000 berapa? Berarti 900 ya, untuk data trainingnya, yang dilabelkan manual. Kemudian 100-nya itu tidak dilabelkan manual, yang nanti akan kita prediksi labelnya secara otomasi menggunakan pendekatan metode KNN di hari ini. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya, itu yang kumulatif sebenarnya harusnya dibagi proporsinya, gitu ya. Rumusnya sebetulnya ada rumusnya 100 min K. Nah, K-nya itu bisa 10%, bisa 20%, bisa 30%. Jadi kalau misal K-nya 10% berarti ini adalah data latihnya 90. Kalau K-nya 20% untuk data uji, berarti ini adalah 80% untuk data latihnya. Kalau data ujinya 30%, berarti data latihnya adalah 70%. Jadi mohon diproporsikan, gitu ya. Yang pasti bisa menggunakan perbedaan 90-10, 80-20, atau 70-30. Itu biasanya dilakukan. Gitu. Tapi perlu dibedakan, artinya nanti tweetnya berbeda antara tweet yang data latih, yang kita labelkan manual atau dengan kamus, dan tweet data uji, yang sebenarnya tidak perlu kita labelkan nantinya. Gitu. Nah, tahap berikutnya, perhatikan. Nah, ini di sini perhatikan, terlihat dari sekian tweet yang dikumpulkan, 3.500 ada data latih, dan 395 ada data tweetnya. Yang nanti berarti 395 ada tweet yang tidak kita labelkan manual, hanya kita nanti akan labelkan menggunakan pendekatan secara KNN nantinya. Nah, tahap berikutnya kita lakukan tahapan modeling count factorizer itu di sini. Nah, di sini berikut penjelasannya. Contoh perhatikan, di dalam data latih ada dua kalimat, belajar di rumah dan belajar dari rumah. Maka perhatikan tahap pertama lakukan dari seleksi data, kita lakukan list kata. Perhatikan perubahannya. Nah, ini. Setiap kata pada setiap kalimat langsung dijadikan token. Kita ambil kata-katanya, belajar, di koma sampai rumah. Jadi ada 6 kata. Nah, tahap berikutnya kita lakukan tahapan fitur kata di sini. Jadi fitur artinya adalah kalau ada kata yang sama dia anggap satu. Jadi belajar di rumah, betul. Belajar sudah ada kata belajar, maka tidak ada kata belajar lagi. Dari belum ada sebelumnya, dan rumah sudah ada kata sebelumnya, maka hanya ada 4 kata. Jadi dari 6 kata ini, setelah kita lakukan tahapan fitur kata, hanya menjadi 4 kata. Karena ada kata-kata yang sama dianggap satu. Belajar di rumah jadi satu. Tahap berikutnya kita membuat suatu wadah nol, artinya membuat nilai awal nol pada vektor. Perhatikan, ini vektor yang pertama, ada 3 kata kan? Kalau ada 4 kata, maka ada 4 kata ya, ada 4 nol, gitu ya. Vektor yang kedua juga sama. Jadi yang ini perhatikan untuk kalimat yang pertama ini, yang bawah untuk kalimat yang kedua. Lakukan dari vektor yang sudah kita, jadi vektornya kenapa ada 4 nol Pak? Karena ada 4 kata di sini, maka ada 4 nol. Kenapa ada 2 vektor Pak? Karena ini vektor yang pertama buat kalimat yang pertama, vektor kedua buat kalimat yang kedua. Nah, tahap berikutnya adalah vektor latih. Perhatikan perubahannya.
Di sini kita akan memberikan suatu perhitungan berapa jumlah kemunculan kata-kata pada fitur katanya. Perhatikan, pertama kata belajar. Pada kalimat pertama, ada satu kata belajar, maka jadi satu. Nah, ini dia. Kemudian kata di pada kalimat pertama, ada, maka jadi satu. Kemudian kata rumah pada kalimat pertama jadi satu. Artinya ini adalah ditemukan kata belajar di dan rumah pada kalimat pertama. Kata dari tidak ada, maka nol di sini. Nah, ini dia. Itu maksudnya perubahan dari faktor nol menjadi faktor ini. Kemudian belajar juga ada di kalimat kedua. Di tidak ada, maka nol. Rumah ada. Dan dari. Ada juga. Berikutnya adalah model latih di sini. Kita memberikan model latih. Ini. Nah, di sini menggunakan klasifikasi KNN, Kindness Neighbor di sini dengan cara membandingkan jarak antara data uji dengan data latih. Jadi nanti di sini ada proses perhitungan menghitung jarak ya, jarak antara data training dengan data testing. Berapa jarak kedekatannya? Menggunakan Euclidean distance. Nah, ini dia. Ini rumusnya. X, I yang ke I min Y yang ke I kuadrat. Ini disigmakan. Perhatikan penjabarannya. Ini model latihan tadi. Ada dua kalimat. Kemudian dari kalimat kita labelkan, sudah dilabelkan. Kemudian ini adalah label buat yang pertama, label yang kedua. Tadi ada fitur katanya. Tadi ada nilai vektornya. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Ada kalimat baru dengan nama belajar di rumah belajar. Ini sebagai data testing. Perhatikan, ini bedanya. Ini data trainingnya sudah ada labelnya tadi dengan pendekatan manual maupun dengan kamus. Kalau yang belajar di rumah belajar, ini suatu kalimat yang belum ada labelnya. Nanti akan kita prediksi labelnya menggunakan pendekatan KNN. Perhatikan perubahannya. KNN di sini bekerja. Pertama kita akan menghitung faktor ujinya. Kita kasih nilai awal dulu, nilai awalnya. Kemudian kita lakukan perhitungan. Ini dia. Belajar, ada berapa kata belajar pada kalimat testingnya? Ada dua, maka dua kata belajar. Di, ada kata satu, maka jadi satu. Kemudian rumah, ada kata satu rumah. Namun dari tidak ada, maka nol di sini. Nah, ini. Jadi ini perhatikan sudah ada vektor uji. Ini adalah vektor latih tadi. Ini vektor latih dari ini vektor untuk kalimat yang pertama. Ini vektor kalimat kedua. Ini vektor latihnya atau vektor training. Ini vektor uji atau vektor testing. Kemudian kita hitung jarak kedekatannya. Ini dia. Nah, ini dia, perhatikan. X, perhatikan, X-nya adalah vektor ujinya. Y-nya adalah vektor latihnya. Maka perhatikan rumusnya adalah 2 min 1 kuadrat. Perhatikan yang warna sama. Jadi yang sama-sama angkanya kedudukannya sama, dikurangkan. 2 kurangi 1 kuadrat, plus 1 kurangi 1 kuadrat. Plus 1 kurangi 1 kuadrat, plus 0 min 0 kuadrat. Nah, ini dia. Nah, ini dilakukan perhitungan 1 plus 0 semua jadi akar 1 sama 1. Jadi jarak kedekatan antara vektor uji dan vektor latih ini adalah 1 di sini pada tahap pertama. Kemudian di tahap kedua, perhatikan di sini masuk ke sini. Jadi jarak dari testing ke sini ini adalah 1. Nah, sekarang kita hitung jarak dari testing ini ke dalam kalimat yang kedua. Lihat, perhatikan. Ini dia. 2 kurangi 1 kuadrat, ini dia. Plus 1 min 0 kuadrat. Nah, ini di sini. 0 dari sini. Kemudian plus 1 min 1 kuadrat. Plus 0 min 1 kuadrat. Ini di sini. Jadi jarak kedekatan antara vektor uji dengan vektor latih yang kedua. Nah, ini dihitung. Dikurangi, dikuadratkan, plus dijumlahkan dengan anggota semuanya. Kemudian diakarkan. Dihitung dapatnya adalah 1,73. Nah, di sini perhatikan dapat disimpulkan dimasuk ke sini. Artinya jarak kedekatan antara vektor uji dengan vektor latih sudah ada di vektor yang ini. Yang pertama adalah 1 jarak kedekatan dengan kalimat pertama dan jarak kedua adalah 1,73. Nah, perhatikan kalau sini ada satu contoh K-nya 1 jadi KNN. K-nya itu bisa berubah, bisa K-nya 1, bisa K-nya 2. Artinya adalah kalau K-nya 1 akan diambil tetangga terdekat yang pertama. Artinya akan hanya diambil 1 tetangga terdekat. Kalau K-nya 2 akan diambil 2 tetangga terdekat. Kalau K-nya 3 akan diambil 3 tetangga terdekat. Nah, sini kemudian 1. Maka perhatikan semuanya. 1,73 dengan 1 paling pendek yang mana nilainya? Lalu yang paling kecil nilai yang 1. Betul kan? Sehingga perhatikan di sini. Karena 1, maka kalimat belajar di rumah belajar yang tadinya belum ada labelnya, maka diprediksi menjadi positif. Kenapa? Karena dia lebih dekat ke 1. 1 itu apa? Belajar di rumah belajar ini adalah positif, akan langsung positif hasilnya.
Ini contoh penerapan kalian untuk memprediksi kalimat data testing yang sebelumnya belum ada labelnya. Ini adalah pengujiannya menggunakan akurasi nanti seperti ini. Nanti aja apa? Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan untuk penjelasan KNN. Ayo diskusi. Silakan, Bapak Ibu. Ini konsep dasarnya. Nanti Bapak Ibu tinggal menggunakan suatu tools atau library untuk penerapannya. Tapi sekarang mau dipahami dulu tahapan KNN-nya. Terutama tahapan ini. Itu kan menggunakan execution system. Silakan, ada pertanyaan, silakan, Bapak Ibu. Mau tanya Pak. Oh, Pak Tata, silakan. Untuk menghitung vektor uji gimana Pak? Ulang lagi Pak, tadi saya masih bingung Pak. Oh, uji sebentar. Ya ini ya Pak, betul ya? Ini ya? Iya ya, Pak. Jadi awalnya vektor uji kita tetap sampai tadi diberikan nilai awal 0, semuanya karena ada 4 kata, maka dapat 0. Kemudian kita cek hitung sini. Nah, ini. Ada berapa kata belajar sesuai dengan fitur katanya pada kalimat di data ujinya. Kata belajar ada 2, maka ada 2 kata belajar di sini. Kemudian cek, ada berapa kata di? Ada 1 di tesnya, maka ada 1. Rumah ada 1, gitu kan? Dari tidak ada maka 0. Maka seperti ini kata-kata berubahnya. Jadi kemunculan kata-kata fitur kata pada kalimat data testing. Berapa jumlahnya? Itu Pak Tata, maaf. Oh, berarti diambil yang dari yang apa? Yang ini kalimat apa ini? Ini kalimat latihnya Pak, fitur kata pada latihnya, data latih, data training. Ini adalah kalimat data testing namanya, atau data uji. Bagaimana Pak Tata? Maaf. Oh, berarti yang dari data training Pak, diambilnya Pak ya? Seorang Pak ya, seorang Pak Tata, mau difahami coba. Jadi perhatikan, pertama kan dihitung dulu. Tadi ini kan fitur ya, belajar ini dari mana Pak? Tadi ini dari sini, dari fitur katanya, maaf. Nah, ini dari fitur kata di sini. Ini dipakai nih, ini dipakai di tahap berikutnya. Nah, tadi di dalam kan tadi dijempolkan ada 2 kalimat, kemudian sudah ada labelnya, ini di tahapan sebelumnya, dan sudah ada fitur katanya, dan sudah ada nilai vektor awalnya. Kemudian di vektor data uji atau data training, ada kalimat baru yaitu belajar dan belajar. Nah, bagaimana tadi faktornya Pak? Seperti ini, perhatikan. Faktor uji perhatikan dihitung untuk menghitung kemunculan kata belajar atau kemunculan fitur kata belajar pada setiap kata pada data testingnya. Di sini perhatikan deteksi kata belajar ada 2 di sini. Di kalimat testing maka 2 di sini. Kemudian kata di ada 1 maka jadi 1 di sini Pak. Kemudian kata rumah juga ada 1 maka jadi 1 dan dari tidak ada maka 0 seperti ini. Jadi faktornya perhatikan berasal dari kemunculan fitur kata di sini yang ada di dalam kalimat data testingnya. Gitu Pak Tata. Bisa dipahami? Oke, siap Pak. Udah Pak. Ya. Oke, baik. Yang lain, silakan Pak Ibu. Baik, silakan Pak, pertanyaan. Yang lain, ayo. Ada pertanyaan, silakan. Izin Pak, bertanya lagi Pak. Oh, ya, ini kan kita mengambil datanya dari tweet Pak ya, Twitter. Ya. Untuk labeling itu kan kita lihat dari kamus tuh, nggak semua data ada di dalam kamus. Yang kan panjang kalau dari data tweet. Jadi banyak yang data yang kita masukkan berdasarkan data yang ada di kamus aja Pak. Bagaimana Pak? Misalnya kalimatnya kan kalau data tweet itu panjang Pak. Sedangkan kalau kita lihat di data kamus itu nggak ada semua data, ada beberapa data yang ada di data kamus. Tetapi ada data yang tweet itu tuh tidak ada di data kamus. Itu berarti dihilangkan atau bagaimana Pak? Untuk menjadi satu kalimat. Kalau suatu kalimat tidak ada di data kamus itu ya Pak? Sebentar, tadi pelabelannya sebentar. Iya Pak, di labelannya Pak. Sebelum data ke sini, pengambilan ya data Pak, labeling. Yang labelnya gitu ya Pak? Sebaiknya kalau ada di kamus, sebaiknya kata-kata yang belum ada itu ditambahkan secara manual di kamusnya Pak, sebaiknya gitu.
nanti Bapak sebagai ini ya, pakarnya, misal ada kata misal gubuk ya, gubuk kan lebih ke arah negatif ya. Cuma kalau ada kata rumah kan lebih ke arah positif, nah itu. Jadi harusnya kalau belum ada ditambahkan manual Pak di kamusnya sebaiknya. Itu Pak, biar bertambah korpusnya, kamusnya, kosakatanya. Itu Pak Tata. Oh, saya pikir kita yang berpatokan pada kamus aja, Pak. Ada beberapa kalimat yang tidak ada di kamusnya itu, saya pikir, wah ini udahlah saya nggak kasih masuk gitu, Pak. Oh gitu. Sebaiknya sih kata-kata yang bermasuk itu dicari Pak, kata-kata yang memang, oh ini ada masuk positif nih, berarti masuk kamus positif. Apakah ada kata negatif, ada masukin ke kamus negatif gitu Pak. Sebenarnya diupdate Pak. Karena kamus kan dibikin orang, bukan Tuhan ya, ini masih belum sempurna. Ya kita menambahkan sendiri Pak kosakatanya, biar lebih komplit lengkap nanti ke depannya. Itu Pak Tata. Inilah machine learning seperti ini. Oh ya Pak, saya baru tahu Pak. Oke, baik. Yang lain ada pertanyaan silakan Pak Ibu. Pertanyaan untuk tahapan sampai kanan ini semuanya. Untuk tahapan tadi dari pembagian proporsi ini mau dipahami, mau diproporsikan, gitu ya. Tinggal harus 90-10 bisa 80-20 boleh atau 70-30% silakan. Boleh. Ini jadi perhatikan. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan pertanyaan. Lanjut. Bisa dipahami kanannya. Jadi ini kenapa positif karena kayaknya satu ya. Satu dia akan mencari jarak yang terpendek. Itu satu ini ternyata kalimat yang pertama yang beri maka dia positif. Nah, ini adalah benar positif. Bapak Ibu bisa dipahami pertanyaan untuk kanannya. Silakan. Halo Bapak Ibu, mohon konfirmasinya. Izin Pak bertanya Pak. Oh ya silakan Pak Silva. Jadi Pak. Oh ya Pak Didi, silakan Pak Didi. Ayo silakan yang di Kairo ya. Kalau untuk menentukan positif sama negatif. Oh ya. Berarti kalau untuk yang negatif K-nya itu data uji plus data latenya minus gitu ya Pak ya? Bapak bisa bilang Pak, kalau yang negatif gimana? Untuk data negatif berarti K-nya itu minus gitu ya Pak? Hasil uji dan late. Oh, bukan Pak. Jadi gini. Ini K-nya tetap positif terus Pak. K-nya di sini nggak akan bisa negatif. K-nya tetap positif. Jadi gini. K-Nearest-Neighbor ini adalah suatu metode buat mencari tetangga terdekat Pak gitu ya. Ini tetangga terdekat nantinya. Kalau misal diilustrasikan sebentar. Saya buat ilustrasi sebentar ya di MS Pen juga sebentar. Ini kan ini berakhir ya, berakhir Pak kalinya tadi ya Pak Ibu ya.